Baik, Bapak ini kita sudah bisa mulai. Sudah, Ibu, sudah. Silakan, Bu. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2020, kita berjumpa kembali dalam dunia secara online melalui Cisco Webex ini untuk pembelajaran melalui pembelajaran online LCSC melalui Casio. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa dalam pembelajaran matematika, salah satu materi yang diajarkan adalah berupa trigonometri. Trigonometri ini banyak jenisnya atau banyak sub dari materinya, yang diantaranya itu mengenai sudut-sudut istimewa, ada yang mengenai bagaimana mencari sudut yang tidak sudut istimewa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, tantangan kita sebagai seorang guru itu yang sekarang ini adalah bahwa menghubungkan trigonometri itu ke dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menyelesaikan trigonometri dengan mudah. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama narasumber kita, yaitu Ibu Nora Margaret yang akan memberikan kita sedikit arahan tentang pembelajaran geometri yang mudah untuk kita terapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tema pada malam hari ini yaitu Lab Maya Matematik dengan Classwiz, solusi eksplorasi trigonometri di masa pandemi COVID-19 yang akan diberikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Nora Margaret SSI MTD yang berasal dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Saya persilakan buat Bu narasumber memberikan ini supaya kita bisa sama-sama melihat isinya, Bu. Silakan buat Ibu Nora. Baik, Ibu Dian Mayasari dan juga seluruh peserta online training LCSC pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa saya akan mencoba untuk memberikan sedikit cara untuk pembelajaran matematika di era COVID melalui aplikasi yang kita rancang, yaitu Lab Maya Matematika yang support dengan kegiatan eksplorasi Classwiz. Mungkin sedikit ada perbedaan tadi, bahwa di sini akan ditunjukkan lebih dalam bagaimana strategi guru di masa pandemi COVID di dalam menyampaikan materi menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kebetulan saya yang create sendiri, dan di sekolah itu kita mencobakan menggunakan aplikasi ini dibantu juga dengan tim IT kita. Jadi ini akan kita cobakan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana kita caranya belajar atau mengajarkan sesuatu dengan menggunakan kalkulator di masa pandemi yang kita tidak bisa lagi bertatap muka, memperagakan cara mengerjakan sesuatu menggunakan kalkulator, tetapi kita hanya bisa bertatap maya. Nah, salah satu strateginya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam aplikasi yang dirancang ini, Bapak Ibu, adalah semacam modul elektronik yang bisa kita susun instruksi-instruksi elektroniknya. Nah, misalkan kalau boleh dalam waktu yang masih tersedia ini, saya tunjukkan dulu model prototipe bagaimana menggunakan pembelajaran itu menggunakan aplikasi Lab Maya Matematika sebelum masuk ke materi trigonometrinya. Kita klik ini, insya Allah jalan, dan kita bisa tampilkan sedikit flyer untuk bagaimana cara pembelajaran itu menggunakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Laboratorium Maya Matematika SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang mensupport kegiatan eksplorasi kalkulator Casio ClassWiz. Aplikasi ini dikembangkan dengan maksud memudahkan bagi trainer-trainer Casio dalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di masa pandemi COVID, namun tetap memastikan mereka dapat melakukan aktivitas yang mensupport kegiatan eksplorasi dalam rangka membentuk kemampuan 4C peserta didik. Aplikasi ini dilengkapi fitur pendalaman materi tiap KD dengan fungsi laboratorium Maya adalah mensinergikan semua media terkait, dukungan atau support media yang bisa dimanfaatkan dalam mentransfer konsep terkait KD yang akan dipelajari. Layaknya laboratorium offline, fitur-fitur pada aplikasi laboratorium Maya adalah memvirtualkan semua bentuk media offline ke dalam media online yang membantu peserta didik memahami sebuah konsep. Terkait kegiatan eksplorasi Casio yang harus tetap dilakukan, trainer perlu memikirkan sebuah konsep pembelajaran dengan didukung fasilitas seperti laboratorium matematika yang dimaksud. Rangkaian-rangkaian pesan dan materi ajar serta video pembelajaran diberikan dengan teknik modul elektronik atau LKPD elektronik yang mengakomodir link-link aktif pada tautan LKPD yang dapat diakses peserta didik berupa rekaman suara, video pembelajaran, ataupun PDF dan lainnya. Laboratorium ini juga terhubung ke grup pembelajaran matematika rancangan SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang mengakomodir peserta didik dapat berkomentar secara aktif dan berkomunikasi lewat chatting jalur pribadi. Fitur pada laboratorium Maya dilengkapi kumpulan video pembelajaran materi terkait, kumpulan buku, LKPD, bank soal dan materi ajar serta simulasi ataupun video teknis terkait pendalaman materi KD yang dimaksud. Di era pandemi COVID, perlu stimulasi serta strategi efektif yang harus dilakukan guru agar dapat mengakomodir seluruh rangkaian pembelajaran tatap muka diwujudkan menjadi pembelajaran maya, virtual, atau online. Demikian penjelasan flyer aplikasi Maya Matematika SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang telah kami rancang. Semoga menginspirasi. Saya, Nora Margaretes SIMPD, Master Trainer Casio Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bapak Ibu sudah kita perhatikan bagaimana teknik di dalam belajar menggunakan aplikasi Lab Maya Matematika. Nah, Lab Maya Matematika ini sengaja dirancang sebenarnya memang untuk support kegiatan eksplorasi dengan menggunakan kalkulator Casio ClassWiz karena memang saya termasuk trainer di Provinsi Sumatera Barat sehingga berkeinginan untuk mungkin bisa menularkan dengan trainer-trainer menggunakan Lab Maya kelas Casio ini, kita memudahkan kita nantinya untuk memberikan materi ajar dengan cara teknik semacam pembuatan jurnal seperti yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, perbedaannya dengan penyampaian materi dengan jalur biasa dengan menggunakan lab aplikasi ini adalah apapun bentuk link-link aktifnya bisa diperlihatkan secara jelas kepada peserta didik. Nah, peserta didik juga memperhatikan semacam seperti yang saya tampilkan seperti kali ini. Nah, dimulai dengan pembelajaran tentunya di masa pandemi COVID ini kita harus
lebih membangkitkan motivasi ataupun membangkitkan strategi-strategi lain yang membuat peserta didik tidak bosan. Mungkin seperti ini contohnya, saya tidak akan klik YouTube-nya, bahwa ketika masih memperingati perayaan 17 Agustus, alangkah lebih baiknya seorang guru memulai mendengarkan lagu kemerdekaan. Jadi nuansa-nuansa ataupun karakter-karakter yang harus kita wujudkan untuk cinta tanah air, membela bangsa dan lain-lain sebagainya masih bisa kita sematkan di dalam pembelajaran kita. Layaknya pembelajaran tatap muka, ketika kita ingin membangkitkan motivasi mereka dengan bernyanyi, dengan berdoa dan lain-lain, kita bisa sajikan dalam bentuk link-link aktif seperti ini. Ini kalau diklik nanti muncul lagu terkait dengan lagu 17 Agustus. Nah, kemudian tata cara yang lain di dalam pembelajaran offline kita bisa sematkan seperti suara dan lain-lain sebagainya. Kemudian, sebelum belajar tentunya kita memang harus memberikan materi ajar lebih dahulu. Ketika ini diklik Bapak Ibu, ini akan menuju kepada tautan bahan ajar tentang terkait dengan trigonometri. Mungkin kita bisa, tadi sudah bisa diperhatikan, kita bisa cek saja. Jadi, materi ajar trigonometri ini terlebih dahulu tentu harus dipersiapkan atau dibaca dulu oleh para siswanya, sehingga mereka benar-benar mengenali dulu apa yang harus dipelajari secara konsep pribadi dulu, sebelum kita mengajarkan siswa atau lebih dalam lagi kegiatan eksplorasi siswa dengan menggunakan kalkulator Casio Classwiz tadi. Nah, kemudian untuk teknik yang terkait dengan eksplorasi kegiatan menggunakan kalkulator seperti biasa, memang Bapak Ibu hanya memindahkan strategi dari cara mengajar di offline yang menggunakan kalkulator, tetapi sekarang kita menggunakan kalkulatornya lewat video, lewat online, berarti kita harus mengumpulkan beberapa video terkait petunjuk dan lain-lain sebagainya dan kita sematkan di dalam materi ini. Mungkin kita langsung saja bagaimana caranya mengajarkan pembelajaran menggunakan teknik LKPD elektronik ini, yang di dalamnya kita sedang mengajarkan tentang materi trigonometri. Nah, pada kesempatan ini mungkin bagian pertama eksplorasi ketika misalkan kita mau menunjukkan sebuah pengaruh konstanta pada fungsi maaf sebentar. Ya. Menjelaskan pengaruh konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin X dan Y sama dengan A cos X. Nah, para siswa bisa memperhatikan materi ajar yang kita simpan ini, yang kita sampaikan ini, kemudian langkah-langkah apapun tahapan yang harus mereka ikuti secara jelas sebenarnya lewat tulisan, apa yang harus mereka kerjakan secara sendiri. Nah, tentu diharapkan siswa juga memiliki kalkulator di rumah. Ketika mereka mulai bingung kita arahkan dengan bentuk tulisan seperti ini, biasanya seorang siswa ataupun yang berada di rumah tidak akan mungkin mengikuti petunjuk ini tanpa ada sesuatu yang harus ditunjukkan oleh gurunya. Nah, tentunya kita harus bisa memperhatikan seperti itu dengan menyiapkan terkait dengan ini, yaitu ada fungsi video yang harus kita tampilkan untuk terkait dengan cara siswa untuk bisa bereksplorasi menggunakan
kalkulator classwiz-nya. Assalamualaikum warahmatullahi mungkin wabarakatuh. seperti ini bisa Salam diperhatikan sejahtera Bapak buat Ibu. anak-anak Ibu yang mengikuti pembelajaran fungsi dengan cara bereksplorasi menggunakan kalkulator Casio ClassWiz pada pertemuan kali ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pastikan kalian berada pada menu 9 atau menu tabel. Selanjutnya masukkan fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan 2 sin x. Pada menu tabel dengan range interval dan step skala sebagai berikut. Isikan start 0, kemudian tekan sama dengan untuk memindahkan posisi kursor ke N. Dan N isikan 360. Lalu tekan sama dengan dan isikan step sama dengan 15. Perhatikan tampilan kalkulator kalian. Kemudian perhatikan nilai-nilai pada nilai fungsi trigonometri pada sudut 0, 60, 120, 180, 240, 300, dan 330 derajat. Apa yang kalian bisa perhatikan? Untuk bisa menjawab nilai maksimum, nilai minimum, periode, amplitudo, dan konstanta dari masing-masing fungsi yang sudah ditampilkan. Jadi demikian Bapak Ibu, ketika kita ingin menampilkan, jadi emulator di sini ketika kita belajar menggunakan aplikasi LabMaya, memang karena emulator fungsinya adalah untuk menunjukkan secara menggunakan misalnya PowerPoint ataupun menggunakan Infocus, bisa kita berikan emulator. Tetapi kalau jarak jauh pembelajaran daring, tentu kita harus menyiapkan video-video tutorial yang terkait penggunaan fitur-fitur dari kalkulator Casio ClassWiz. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bagaimana siswa untuk menentukan jawaban-jawaban daripada tabel yang ingin dimaksud. Nah, mereka pasti akan mencobakan sendiri atau mereka pasti akan bereksplorasi sendiri. Dan ketika petunjuknya sudah benar, mereka akan melakukan sendiri dan otomatis bisa mengisi apa yang seharusnya mereka kerjakan. Tetapi memang pada dasarnya ini ditujukan kepada siswa yang juga memiliki kalkulator di rumah. Jadi petunjuk-petunjuk kita berupa video-video pembelajaran itu sangat bermanfaat dan bisa menggantikan peran guru di depan kelas yang membuat siswa kita tidak kehilangan kendali di dalam menemukan atau di dalam memperhatikan konsep pembelajaran yang dimaksud. Nah, kemudian teknik ketika siswa sudah mendapatkan gambar, secara jelas mereka juga dipandu untuk bisa menggunakan Casio Edu Plus di dalam fungsi ketika memindai gambar dari barcode yang sudah dihasilkan oleh gambaran fungsi dari kalkulator mereka. Nah, barcode itu dimunculkan dengan menekan Shift OPTN. Nah, kemudian tentunya siswa ingin melihat lagi bagaimana cara memindai, bagaimana cara supaya gambar yang ingin kita tampilkan itu sesuai. Nah, seperti kita siapkan videonya dan kita klik sehingga siswa tidak kehilangan arah mereka dan tidak akan bertanya-tanya, oh bagaimana cara memindai daripada kalkulator yang kita gunakan Casio Edu Plus, seperti itu. Kita diperhatikan contoh-contoh cara pembelajaran dengan menggunakan video-video seperti ini.
mereka mengamati contoh yang sudah kita berikan dalam bentuk video tutorial seperti ini, tentunya ketika memang sudah diberikan arahan untuk mereka menginstal Casio Edu Plus dari layar handphone mereka atau dari handphone mereka, smartphone mereka, pasti mereka akan mencobakan beberapa bentuk gambar yang lain. Jadi menurut saya akan terbiasa mereka untuk bereksplorasi secara sendiri. Karena memang pada arahan pembelajaran menggunakan strategi daring, siswa memang benar-benar harus bisa dilatih untuk mandiri di dalam menemukan konsep pembelajaran. Nah, terkait pembelajaran berikutnya, ketika kita sudah menunjukkan salah satu bentuk dari fungsi Y sama dengan A sin X, nah untuk aktivitas berikutnya itu kita tidak perlu bikin arahan lagi sehingga mereka akan mencobakan. Pengalaman belajar mereka adalah bagaimana mereka bisa mencobakan yang lain. Nah, ini yang dituntut sebenarnya kemampuan 4C peserta didik akan terbangkitkan di sini ketika mereka mau bereksplorasi menemukan konsep-konsepnya sendiri. Nah, sehingga apa yang dimaksud di dalam pembelajaran, kita tidak hanya menuntun atau mengarahkan, tetapi lebih kepada memfasilitasi peserta didik untuk bisa mencoba berpikir, menemukan konsep yang matang dengan bereksplorasi sendiri, dan itu akan membuat pengalaman belajar yang tentunya lebih diharapkan, sesuai dengan harapan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk bagian kedua, karena di materi ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menunjukkan fungsi-fungsi trigonometri dalam bentuk eksplorasi-eksplorasi yang bisa ditunjukkan melalui video-video pembelajaran. Kita akan lebih menjelaskan kepada peserta didik nantinya, misalkan tentang pengaruh konstanta, sekarang pengaruh koefisien pada Y sama dengan sin BX. Seperti yang di atas, fungsi-fungsi terdahulu tentunya cara mengajarkan siswa dalam menentukan bentuk fungsi Y sama dengan sin BX, Y sama dengan cos BX ini, itu juga tentu kita harus siapkan video-video ataupun hal-hal yang bisa kita berikan terlebih dahulu. Nah, kemudian contoh-contoh inilah yang akan diperhatikan atau diulang perhatikan oleh para peserta didik kita dan akan menjawab untuk beberapa soal dan teknik-teknik yang lain. Nah, termasuk juga untuk bagian ketiga, bagaimana cara pengaruh daripada koefisien pada fungsi Y sama dengan A sin BX tambah C dan Y sama dengan A cos BX tambah C. Nah, bahagian ini juga maaf sebentar. Saya belum tukar copy linknya tadi Bapak Ibu, ini masih di copy link lama. Kita ulang kembali Bapak Ibu untuk untuk yang tadi kebetulan saya belum menggunakan copy link yang benar sehingga belum tertuju menuju tautannya.
saking terlalu sibuk dalam mempersiapkan yang lain-lainnya, memang mohon maaf Bapak Ibu masih ada kekurangan di dalam penyiapan beberapa materi ini. Tetapi sebenarnya pada dasarnya Bapak Ibu, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita punya cara yang benar di dalam mengajarkan matematika atau mengajarkan teknik eksplorasi kepada para peserta didik kita, tentunya ide-ide lain di dalam pembelajaran akan bisa muncul sehingga pengalaman belajar yang kita tampilkan atau kita berikan kepada peserta didik kita tentu akan menjadi lebih baik dan berarti. Nah, pada kesempatan ini sesuai tema sebenarnya lebih banyak kepada penyelesaian masalah. Nah, untuk penyelesaian masalah yang terkait dengan penggunaan beberapa teknik dari penyelesaian konsep dari materi fungsi trigonometri untuk kasus-kasus yang ada pada kehidupan sehari-hari. Ini pada contoh kasus yaitu bagaimana seseorang menentukan tinggi yang diperhatikan dari posisi tempat berdiri dan kemudian dengan sudut elevasi tertentu. Nah, hal-hal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan beberapa teknik atau cara. Sebenarnya dengan menggunakan fungsi tangen ataupun fungsi sinus seperti biasa juga bisa, tetapi ada juga cara eksplorasi untuk menentukan nilai tinggi sebuah benda dengan menggunakan menu 8 atau spreadsheet. Kalau hal yang kita ajarkan ini Bapak Ibu, ini hanya untuk menjawab satu persoalan saja. Tetapi kalau kita menggunakan menu spreadsheet, menu 8, maka kita bisa memperhatikan atau bisa memperlihatkan kepada siswa tentang beberapa bentuk atau beberapa variabel-variabel dari tinggi itu bisa diselesaikan dengan menggunakan menu 8. Terlebih dahulu kita harus pastikan rumusan-rumusan yang akan kita berikan kepada para peserta didik kita. Nah, untuk hal ini saya belum sempat untuk menyiapkan videonya. Tadi belum sempat, sebenarnya harusnya saya siapkan videonya sehingga siswa itu juga bisa memperhatikan tanpa emulator ya, memperhatikan video untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang di atas dan mereka bereksplorasi untuk beberapa bentuk variabel. Nah, kalau tiba di rumusan yang sudah kita buat di sini adalah ketika kita mengisikan A1 itu A1 tambah 15 akan ada pertambahan dari sudut 15, kemudian 30 dan seterusnya. Kemudian untuk variabel panjang kita bisa isikan pada poin pertama 5, maka pertambahan berikutnya adalah 10 B1 tambah 5 secara rumusan, kemudian 15, 20, dan seterusnya. Nah, kemudian juga untuk variabel panjang RQ, nah ini mencari panjang RQ itu adalah B1 dikali tan A1 kan, seperti contoh seperti ini. Nah, panjang variabel PQ, variabel RQ kita bisa menentukan dengan panjang B dikali dengan tan dari posisi sudut A1. Pada posisi C1 kita tekan option lalu kita pilih fill formula untuk bagian ini. Nanti kita akan bisa cobakan dengan menggunakan emulator. Nah, tentunya hal-hal untuk menentukan variabel panjang PR, siswa akan memiliki beberapa bentuk panjang PR tergantung dari sudut yang dihasilkan oleh fungsi sudah kita atur. Nah, dari fungsi dari variabel A, variabel B, variabel C, dan variabel D. Dan ketika menentukan panjang PR itu kan sama saja dengan menggunakan
rumus Pitagoras untuk panjang B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat. Pada posisi ini sehingga semua bentuk-bentuk panjang yang bisa diperoleh dari sudut-sudut elevasi yang bisa beragam yang dihasilkan oleh menu spreadsheet menu 8 itu akan bisa diperhatikan oleh peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya harus memberikan bentuk video ini yang harus diperlihatkan kepada siswa karena belum sempat tadi untuk menyelesaikannya. Jadi memang belum sempat saya membikinkan videonya sehingga bentuk utuh dari pembelajaran yang seharusnya saya sajikan dengan menggunakan teknik video karena memang emulator tidak bisa lagi kita gunakan ketika berhadapan dengan siswa yang jaraknya jauh, kecuali kita menggunakan video-video dalam bentuk video-video pembelajaran. Nah, hasil yang bisa dimunculkan dari apa yang sudah kita rumuskan tadi, itu seperti ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita men-set dari A itu pertambahannya adalah 15, sehingga ada sudut-sudut untuk A itu 15, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, maka untuk B juga pertambahan panjangnya itu 5. Ini ada beberapa nilai-nilai untuk C dan D, di mana C dan D itu kita atur. C itu adalah variabel panjang variabel RQ, berarti pada posisi ini adalah tingginya. Sementara D itu adalah variabel untuk panjang PR. PR itu adalah panjang sisi terpanjang dari segitiga siku-siku tersebut atau sisi miring. Nah, variasi yang dimunculkan oleh kalkulator ini tentunya membuat para peserta didik kita akan mencoba-coba lain dengan hal-hal ataupun angka-angka yang bisa dicobakan sendiri. Pertambahan untuk A ini, ya sebenarnya saya ingin memperlihatkan bagaimana cara bentuk penulisan rumus untuk bisa menentukan atau untuk bisa kita menggunakan menu 8. Nah, ketika misalnya siswa kita berikan video ini ya, untuk soal ini adalah pertambahannya A1 tambah 15. Nah, secara brainstorming nanti mereka akan mencobakan, oh berarti A1 ini bisa ditambah 15. Kalau begitu perpindahan rumusnya adalah perpindahan sudutnya adalah 15 derajat, karena settingan pertama A1-nya 0 kan? A1-nya 15 derajat. Kemudian berikutnya adalah berarti 30 derajat. Habis itu adalah 45 derajat dan seterusnya. Nah, setting A1 sampai A20 itu berarti ada 20 hal yang bisa dia perlihatkan, dia lihat untuk barisnya. Sehingga sudut-sudut mulai dari sudut 15, 30, 45 itu mereka bisa perhatikan lebih sesama ketika kemudian kita setting juga untuk variabel panjang PQ dengan pertambahan masing-masing 5. Nah, ketika mereka memperhatikan ini dan ditambah dengan videonya yang mohon maaf belum bisa saya standby-kan tadi, tentunya mereka bisa perhatikan, oh ada pertambahan-pertambahan atau perubahan-perubahan nilai pada variabel dari masing-masing yang sudah kita rumuskan dalam bentuk contoh ini. Nah, diharapkan peserta didik nanti akan mencobakan, kalau A1 ditambah 15, dia akan mungkin mencobakan A1 tambah 30. Nah, kemudian bisa saja A1 ditambah 10 atau dan lain-lain yang mereka bisa cobakan. Kemudian B1 tambah 5 bisa dia cobakan B1 tambah 10 dan seterusnya. Dan kemudian untuk variabel panjang RQ dengan menggunakan rumusan yang sudah ada formula berarti kita bisa tentukan nilainya adalah B1 dikali tan A1. Nah, pada lanjutan untuk variabel PR itu memang benar-benar menentukan sisi miring. Dan mereka akan tahu bahwa sisi miring bisa dicari dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi-sisi yang lain.
Nah, itu bisa dicari dengan hanya menggunakan, kita menuliskan rumusan di dalam menu spreadsheet atau menu 8. Itu salah satu ide di dalam bagaimana kita memberikan menu-menu yang lain selain dari fitur-fitur menu 9 dan lain-lain sebagainya untuk menghasilkan beberapa bentuk atau menghasilkan nilai-nilai yang kita inginkan sesuai dengan tampilan fitur dari Casio Classlist itu sendiri. Nah, terkait dengan pendalaman materi sebenarnya tentunya seharusnya saya bisa memberikan ya teknik-teknik lain di dalam perbandingan trigonometri. Ketika perbandingan trigonometri ini juga bisa dicobakan Bapak Ibu. Dengan settingan A-nya sama dengan A, kemudian B-nya B, dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan menu 8 tadi, kita juga bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang perbandingan trigonometri beberapa dengan menggunakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan D per sin D. Kemudian aturan trigonometri, aturan kosinus juga bisa kita gunakan. Nah, aturan field formulanya juga tentunya menggunakan rumusan aturan kosinus. Ini bisa terbayang ya Bapak Ibu kalau kita menggunakan menu 8. Kemudian soal trigonometri menggunakan konsep luas segitiga yang lumus ruas itu kan sama dengan A sin rumus ruas segitiga yang kemudian kita akan mengatur penggunaan konsep luas segitiga itu dengan menggunakan field formula juga. Sehingga didapatkanlah ketika settingan sudut A-nya A, kemudian untuk B, kemudian untuk variabel B dan variabel C, kita akan bisa menentukan konsep luas segitiga yang kita maksudkan. Sekali lagi saya mohon maaf ini karena temanya adalah bukan menggunakan emulator di dalam pembelajaran, adalah bagaimana merangsang daripada siswa berpikir itu menggunakan atau melihat video-video yang seharusnya mereka bisa lihat untuk bisa menstimulasi mereka untuk bisa menjawab ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diinginkan ataupun permasalahan lain yang mirip dengan apa yang sudah dicontohkan. Bapak Ibu, mungkin dalam kesempatan ini agak berbeda dengan beberapa pemateri-pemateri terkait LDL CSC. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu karena memang di sini saya hanya mencoba menginspirasi, bukan teknik pembelajaran, bukan materi pembelajaran, karena Bapak Ibu tentunya di bidang materi sudah sangat paham. Tetapi bagaimana materi ini kita kemas sehingga pembelajaran itu katakan mungkin di sini saya belum bisa menampilkan lebih menarik lagi. Sebenarnya saya sudah punya niat untuk menampilkan lebih menarik dengan beberapa fitur-fitur, tapi terkait dengan beberapa kegiatan yang benar-benar padat, saya belum bisa menghasilkan maksimal untuk memberikan kontennya lebih menarik, Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya dari apa yang saya tampilkan ini bisa diperhatikan bahwa ketika kita mencoba memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, ini dengan teknik ini, itu akan menjadi lebih interaktif dan lebih kaya dengan beberapa fitur-fitur yang bisa kita berikan. Jika dia menggunakan link aktif, tentu kita bisa tampilkan kepada peserta didik kita, dan sehingga apa yang kita harapkan di era pandemi COVID ini yang membuat pembelajaran itu sedikit boring atau tidak berarti ataupun membuat mereka pembelajaran itu tidak menarik untuk diikuti, itu mungkin ada sedikit beda ketika kita menampilkan dengan cara seperti ini. Kemudian mohon maaf juga Bapak Ibu, sebenarnya saya akan memperlihatkan juga ketika kita punya
Ini layarnya bisa diperkecil Bapak Ibu, bisa diperkecil, diperbesar sesuai keinginan. Saya punya grup pembelajaran yang bisa terhubung juga dengan grup pembelajaran tersebut. Nah ini, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita masuk kepada grup pembelajaran itu, teknik pembelajaran, jadi artinya yang saya mau kan lab Maya kita itu desain dengan beberapa fitur-fitur yang mengakomodir kita untuk memberikan pembelajaran itu lebih kaya lagi atau lebih kompleks lagi gitu. Nah, seperti ini terhubung dengan grup pembelajaran. Grup pembelajaran ini artinya kita bisa menggunakan beberapa fitur yang lebih menarik daripada fitur yang ada di dalam lab Maya ini. Nah, pada kesempatan lab Maya ini baru saya buat sekitar 3 minggu, jadi isinya belum sekitar 1 bulan ya. Isinya belum maksimal. Ini baru fitur yang ada yaitu tentang fitur trigonometri. Nah, saya berharap kalau seandainya beberapa trainer bergabung di sini, nah fitur-fitur lebih lebih lengkap lagi sehingga kita sebagai trainer di dalam menyampaikan kepada peserta didik ataupun kepada guru-guru pembelajar tentunya lebih kaya lagi dengan beberapa materi-materi ataupun KD yang ingin kita lengkapi. Mungkin itu sebenarnya ide dasar dari saya sehingga ingin sebenarnya berbagi bahwa kita sesama guru matematika mungkin bisa lebih melengkapi lagi ini dengan kerjasama se-Indonesia mungkin ataupun seprovinsi sehingga kita tidak lelah untuk menyiapkan pembelajaran secara sendiri Bapak Ibu. Karena menyiapkan pembelajaran sendiri itu tentunya memiliki kendala waktu dan lain-lain sebagainya sehingga kadang-kadang menimbulkan kelelahan ketika kita memiliki kesibukan-kesibukan yang lain di dalam proses memberikan pembelajaran ataupun terkait kerja di luar pembelajaran. Mungkin itu menjadi brainstorming ataupun menjadi harapan bagi saya nantinya kalau seandainya ini diperhatikan oleh Bapak Ibu trainer menjadi ide dasar bahwa kita dengan menggunakan model aplikasi seperti ini sebenarnya kita bisa bergabung sesama trainer ataupun bergabung sesama guru sehingga banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita sajikan bukan mengcopy paste tetapi melihat ide daripada guru-guru lain dan kita akan menjadi semakin kaya dengan model-model pembelajaran. Itu saja yang saya bilang tadi bahwa saya mungkin agak berbeda di dalam menampilkan materi di LCSC 52 kali ini kepada pihak Casio saya mohon maaf, tetapi karena memang ide dasarnya bagi saya adalah bisa berbagi strategi untuk menyampaikan pembelajaran menggunakan aplikasi Lab Maya ini, kemudian menggunakan kalkulator, menggunakan teknik-teknik eksplorasi, tetapi divirtualkan atau dengan cara virtual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini, kata Mbak Ivi kemarin sekitar 90 menit penayangan dan saya rasa sudah cukup untuk 90 menit penayangan. Jadi kita kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih buat Ibu Nora Margaret yang telah memberikan pengarahan buat kita khususnya dalam pembelajaran online di saat ini yang masih menjadi dilema buat kita sendiri. Saya secara pribadi melihat dari awal sampai akhir materi paparan yang diberikan Ibu Nora ini sudah luar biasa karena kita ini sebagai seorang pengajar juga mau tahu kira-kira trik-trik apa yang harus kita lakukan dalam melakukan pembelajaran itu supaya gampang. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ini tadi ya
e-learningnya ini yang telah disiapkan berbasis daripada Casio ini sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan atau sharing tentang pengalaman kita mengenai pembelajaran online, khususnya selama masa pandemi ini, mungkin ada, saya persilakan buat Bapak Ibu. Atau saya boleh bertanya ini Ibu ya? Halo Ibu Nora, apakah saya boleh bertanya? Iya bisa Bu Dian, silakan. Nah, baik, terima kasih. Ini saya mau tanyakan tentang e-learningnya ini ya Bu ya. Ini yang buat e-learningnya ini, apakah hanya untuk Casio? Maksudnya kan ini untuk matematika ya. Di dalamnya ini saya lihat ada banyak, ada kelas boarding, laboratorium maya, jurnal teknik, ada jurnal teknik bisnis. Berarti bukan yang Ibu buat ini bukan hanya dipakai untuk pembelajaran matematika saja ya, sepertinya. Oke, saya bisa jawab Ibu Dian. Baik Ibu, ya silakan. Jadi memang ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah aplikasi yang coba kita rancang oleh SMKN 1 Sumatera Barat di dalam mengatasi pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi, namanya aplikasi KBM Online. Nah, karena saya seorang master trainer di Provinsi Sumatera Barat, dan saya juga merancang di dalam aplikasi ini. Bisa didengarkan Ibu Dian? Bisa Ibu, ya saya sedang menyimak. Jadi ini adalah bagian dari aplikasi saya, sehingga saya menyematkan juga fitur untuk lab mainnya matematika kelas Casio ini. Memang khusus saya bikinkan untuk support Casio ClassWiz. Sebenarnya aplikasi ini kami rancang adalah untuk pembelajaran. Kita bisa, mungkin saya sedikit menunjukkan kepada Bapak Ibu sedikit penggunaan aplikasi ini. Nah, ini adalah jurnal dari kelas, misalkan kelas yang kami ajar. Nah, pada jurnal ini kita bisa perhatikan yang sebenarnya adalah semua guru tergabung di sini, Bapak Ibu. Contoh adalah guru mengajar, semuanya guru mengajar di sini pada tanggal 26 Agustus. Nah, pada hari untuk tanggal 26 Agustus mereka sudah menyiapkan beberapa pembelajarannya yang bisa diklik oleh siswanya dan bisa diperhatikan oleh siswanya apa yang diajarkan, seperti jurnal yang saya tampilkan tadi. Kemudian apa yang menjadi lebih berarti Bapak Ibu, ketika mereka mengupload jawaban mereka, kami bisa membuat mereka sedikit berdisiplin dengan banyak kendala pembelajaran daring Bapak Ibu. Mereka asal saja di dalam berpakaian. Nah, ketika siswa kita arahkan di dalam belajar gunakan baju sekolah. Nah, mereka akan mengupload dengan menggunakan baju sekolah seperti ini. Walaupun di halaman, tapi kita bisa lihat mereka tetap serius untuk mengerjakan, sehingga kita juga terenyuh untuk selalu memeriksa tugas-tugas mereka. Nah, tugas-tugas mereka kita bisa periksa, langsung tampilkan beberapa nilainya seperti ini. Nah, ini seperti tugas yang sudah saya nilai Bapak Ibu, dan mereka bisa lihat nilai-nilai mereka. Nilai-nilai mereka bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu, dan terlapor secara progres online-nya, sehingga mereka akan segera mengumpulkan jika seandainya belum dikumpulkan nilainya. Tetapi yang bisa kami berikan sedikit motivasi buat Bapak Ibu yang lain, bahwa ketika kita mengemas pembelajaran ini lebih serius lagi, tentunya siswa juga merasa diperhatikan. Kemudian siswa juga akan mengerjakan itu sesuai dengan instruksi kita. Bahkan anak saya pribadi, karena tidak menggunakan aplikasi ini saya buat untuk di sekolah, tapi anak saya pribadi tidak memiliki aplikasi ini, dia hanya menggunakan WhatsApp atau media meeting yang lain.
pagi-pagi saya berangkat ke sekolah, dia belum mandi dan lain-lain sebagainya, dan belum tidak ada pengarahan untuk dia mandi dan mengerjakan tugas sesuai dengan seharusnya. Nah, ini yang saya sayangkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, kenapa tidak bisa mengatur untuk siswa kita menjadi lebih berdisiplin walaupun di tengah pandemi COVID. Mungkin gitu aja Bu Dian yang bisa sedikit saya tularkan dan berbagi kepada Bapak Ibu bahwa keseriusan itu lebih berarti di dalam pembinaan karakter peserta didik yang kita harapkan masih mungkin untuk dibentuk pada pandemi COVID. Mungkin itu Bu Dian. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Atau ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Saya persilakan sambil menunggu Bu. Ini saya agak tertarik sekali dengan Ibu punya e-learning ini. Terutama saya maaf ya Bu, nanya-nanya ini ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nah, untuk yang Casio-nya ini sendiri gitu ya. Di sini kan Ibu ada buat tentang pembelajaran ada Casio-nya itu, apakah semua siswa itu sudah punya Casio-nya sendiri sehingga mereka bisa menggunakan laboratorium mayanya? Ya, saya bisa langsung jawab Ibu Dian? Bisa Ibu, silakan. Ya. Jadi begini, yang siswa yang beberapa pembelajaran maya menggunakan kalkulator, ya, terus terang saya baru mencobakan kepada salah satu lokal kemarin, tetapi memang kendalanya adalah siswa kita itu masih dipinjamkan. Ya, artinya saya meminjamkan mereka beberapa kalkulator, tetapi itu di hadapan, sebenarnya tidak boleh untuk datang pada saat pandemi COVID, tetapi ketika misalnya karena kebetulan saya punya ruangan, kemudian saya meminjamkan mereka, tetapi tidak pada saat yang bersamaan. Nah, itu baru yang bisa saya lakukan kemarin Ibu Dian. Tetapi dengan itu saya arahkan mereka untuk ya, artinya tiba di rumah itu kan mereka mengerjakan di sekolah ya Bu Dian. Itu tiba di rumah mereka harus punya kalkulator seperti yang kita siapkan atau kita contohkan di dalam pembelajaran. Nah, pada saat kita bentuk itu, ini kebetulan saya pendataannya belum masuk kemarin fiturnya. Jadi begini Bu Dian, kita kemarin menyiapkan ada ini namanya data KBM online link baru. Nah, ada link lama. Nah, link lama kita itu servernya sudah penuh. Saya menyiapkannya di link lama kemarin. Nah, link lama itu sudah penuh sehingga kita tidak bisa tampilkan lagi di sini. Yang ada di sini adalah link baru. Jadi strateginya seperti itu kemarin Ibu Dian, bahwa masih dipinjamkan, tetapi peminjaman kepada peserta didik itu mereka datang ke sekolah itu tidak pada saat bersamaan. Jadi silakan mereka bereksplorasi, pinjam boleh di hadapan saya, tetapi habis itu mereka pulang kembali, tetapi tidak pada saat waktu bersama dan tidak kita kumpulkan mereka dalam keadaan tatap muka. Mungkin itu aja yang terkendala karena mereka belum punya. Nah, pada saatnya ketika kita sudah sosialisasi semua guru matematika menggunakan ini, tentunya mereka akan termotivasi untuk membeli dan menggunakan, dan beberapa siswa saya sudah ada yang membeli kalkulator. Itu Bu Dian. Iya benar Bu. Oke, berarti memang karena ini masih baru mungkin ya, jadi mereka itu masih beradaptasi dengan metode yang baru, khususnya dengan kalkulator, karena di zaman yang canggih ini kalkulator sudah dilupakan, bahkan hampir hilang. Waktu saya di sekolah itu masih dipakai. Sekarang itu kayaknya udah menghilang. Mungkin nanti saya terus yang nanya jadi ya. Saya silakan kalau ada Bapak Ibu silakan yang mau bertanya atau mau sharing atau apa gitu, boleh di raise hand atau di chat aja, nanti saya baca. Tapi ini bagus juga, saya ada ide ini Bu, ini kalau saya buat penelitian gitu ya, pakai Casio ini boleh ya Bu ya?
Iya Ibu, jadi sebenarnya saya bukannya tidak menyetujui apa tadi tentang Budian mengatakan bahwa kalkulator ketertinggalan kalkulator di era zaman yang sudah canggih ini. Banyak kalkulator yang bisa kita install, Bu Dian. Oh, dari laptop ya Bu, dari maksudnya dari ya, banyak kalkulator yang bisa kita install di HP, kemudian di Play Store, tetapi tidak bisa mensupport kegiatan eksplorasi, Bu Dian. Jadi saya sudah ya. Jadi memang satu-satunya yang bisa mensupport itu yang baru saya kenal, tapi mungkin jenis kalkulator Casio yang lain saya juga belum punya karena belum beli ya. Yang saya tahu adalah ketika kita menggunakan kalkulator ClassWiz itu memang bisa support untuk kegiatan eksplorasi. Dan menurut saya itu tidak tertinggal. Karena apa? Karena di kalkulator lain nggak bisa support. Cobalah saya pernah menginstal beberapa kalkulator di HP saya. Saya hanya bisa berhitung di sana, tapi tidak bisa berkegiatan eksplorasi. Contoh kegiatan eksplorasi yang saya tunjukkan tadi adalah bagaimana siswa tadi bisa mereka mencobakan sendiri beberapa bentuk-bentuk yang sudah diperlihatkan oleh guru seperti itu. Tapi sayang tadi video yang bahagian akhir itu sebenarnya itu yang paling penting ya. Mereka mencoba-coba bereksplorasi. Saya tidak sempat buatkan sehingga belum pas sebenarnya ketika saya menerangkan ini secara utuh sebenarnya mereka harus bisa bereksplorasi menggunakan itu. Dan yang bisa support itu baru ClassWiz atau kalkulator jenis Casio yang lain. Tetapi yang jenis Casio yang lain karena saya belum punya, berarti memang saya hanya bisa kasih referensi untuk yang ClassWiz. Itu Bu Dian. Oke Ibu, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya Bu, Ibu Siti Malika mungkin ya. Sama ini ya. Ibu Siti Malika. Oh tidak jadi ya. Kayaknya. Mungkin beliau lagi ini. Mungkin kepencet atau bagaimana. Baik Bapak Ibu, begitu sungguh luar biasa Ibu memberikan materinya khususnya buat kita sebagai referensi dalam pembelajaran yang baru ini nantinya. Ibu ada pertanyaan ini saya boleh baca? Iya silakan Ibu Dian. Ada dari Ibu Neri Yolia Dastri yang mengatakan, Assalamualaikum Bu Nora, saya tertarik dengan materi yang Ibu Nora berikan. Pembelajaran yang Ibu berikan ini biasa berjalan jika siswa mempunyai kalkulator ClassWiz di rumah. Betul. Nah, bagaimana solusinya? Eksplorasi kalkulator ClassWiz ini bisa dilakukan kalau siswa belum memiliki kalkulator tersebut. Ini yang permasalahannya kami temukan di lapangan. Mohon di-share kembali link absensi. Oh, tadi itu. Oke. Itu Bu, kira-kira bagaimana ya solusinya kalau siswa itu tidak memiliki kalkulator ClassWiz itu? Mungkin ada saran dan masukan? Iya. Oke, Ibu Dian, dari atas pertanyaan Ibu apa Bu Dian? Ibu Neri. Ya, Ibu Neri, salam dari Sumatera Barat. Hal ini merupakan permasalahan kita semua, Ibu Neri. Nah, makanya sebenarnya saya sekarang ini sedang mencoba sebenarnya. Ketika seandainya kita punya atau kita semua bisa mengakses LabMaya ini ya, dan bisa menyajikan dalam bentuk video, kemudian video-video tutorial daripada Casio ClassWiz ya. Tentunya ketika kita mengarahkan siswa kita untuk memperhatikan video, kemudian mereka tidak punya, bukan mau tak mau Bu Dian, tapi akhirnya nanti orang tua ketika kita bisa menyampaikan dengan teknik yang baik, tentu mereka mau untuk memiliki. Walaupun sebenarnya di era pandemi COVID ini kita sangat tahu bahwa beban orang tua itu semakin lebih berat dengan kuota, tetapi tentunya untuk kemajuan ilmu pengetahuan
tentu masih ada budget untuk itu. Tetapi yang kemarin saya lakukan kan kemarin adalah saya punya ruangan yang kalkulator itu kebetulan saya yang pengendalinya, sehingga siswa-siswa saya datang untuk menggunakan. Saya seperti itu. Cuma ini memang belum efektif jika peserta didik kita belum memiliki. Tetapi dari beberapa bentuk ketika eksplorasi itu sudah baik dilakukan, tentu mereka akan bagusan punya sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tularkan caranya, tetapi memang bagi saya juga belum begitu sukses dalam menularkan kepada peserta didik bisa membeli. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, tetapi tidak ada ya beberapa siswa kita yang membeli kalkulator itu di luar sendiri. Tetapi dengan kalau seluruh guru matematika menggunakan ini, tentunya menjadi biasa bagi mereka untuk menggunakan kalkulator Classwiz. Tapi kalau cuma satu orang guru sama Bu Nora aja belajar matematika pakai kalkulator, yang lain tidak ada pakai kalkulator katanya kan. Jadi itu yang harus juga kita bisa tularkan kepada guru-guru yang lain yang bersinergi dengan pembelajaran matematika di sekolah kita. Mungkin gitu aja jawabannya Bu Dian. Baik, terima kasih Ibu Nora. Ini Bu, saya boleh minta 2 pertanyaan untuk giveaway untuk panelis peserta gitu Bu, bisa? Oh bisa Ibu, bisa. Silakan Ibu, ada 2 pertanyaan, mana tahu yang ini. Bentar. Sebentar Ibu. Iya, silakan. Oke. Pertanyaannya tidak begitu susah untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Menu apa yang digunakan? Menu apa yang digunakan ketika seseorang ingin bereksplorasi, menampilkan fungsi baik dalam bentuk gambar, dalam bentuk tampilan nilai fungsi dan variabelnya. Itu pertanyaannya Ibu Dian. Menu apa pada kalkulator? Bisa diulang lagi Bu Dian? Menu Ibu tidak ada bisa share screen apa kamu, pertanyaannya saya kurang ini. Di share ya. Tadi saya sudah siapkan tetapi tadi belum di Word. Saya ulang saja lagi Bu Dian. Ya. Ada yang jawab ini yang tadi pertanyaannya, ada yang bilang dari Ibu Aisyah ini tabel menu 9. Iya, sebenarnya memang jawabannya sangat mudah sekali ya Ibu Dian ya. Berarti sudah benar jawabannya Bu Dian. Oh, ada yang jawab lagi Bu, tabel menu 8. Jadi yang ini yang 9 ya Bu ya, dari Ibu. Iya, jawabannya yang 9. Septiningsih. Iya. Bu, ada yang mau raisen nih? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bentar Bu ya. Iya, silakan Ibu. Ini Bapak Saleh saya agak ini ya. Saleh Lebaharia. Mungkin saya ini saya sudah unmute Pak. Silakan Pak Saleh. Ada yang mau ditanyakan atau apa? Halo, Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, apa? Yang saya ingin tanyakan, Bu, ini kan saya baru gabung, Bu. Baru pertama kali masuk di sini, Bu. Baru pertama ini, jadi belum tahu bagaimana, Bu. Ini kasih. Baik. Bapak Saleh nanti bisa ini lihat videonya, nanti ada di share di YouTube ya Pak ya, supaya lebih memperjelas gitu. Oh iya. Ya baik, terima kasih Bapak Saleh. Bapak Ibu,
Nanti yang tadi yang mohon perhatiannya yang mendapat pertanyaan yang benar tadi itu dari Ibu Aisyah Septiningsih. Mohon ditulis nama lengkap, alamat, RT, RW, nama sekolah dan nomor HP di kolom panelis. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya mohon buat Ibu tadi ada Ibu Aisyah Septiningsih supaya menuliskan nama, alamat lengkap, RT, RW, nama sekolah dan nomor HP di dalam kolom panelis. Saya kembali lagi ke Ibu narasumber. Untuk tadi sudah pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua. Halo Ibu, sebelumnya Ibu ini ada pertanyaan, saya boleh baca? Ya, silakan Ibu Dian. Menunggu penyiar nanti giveaway yang kedua. Dari Septoria Hendy, mungkin ini Bapak ya. Assalamualaikum Bu, dari Mas Saverius Bukit Tinggi. Dan baru akan memiliki kalkulator 991 karena dalam pemesanan. Langkah awal apa yang bisa dilakukan agar dapat menggunakan kalkulator tersebut guna eksplorasi? Jadi Bu, Bapak ini sedang pesan kalkulator 991. Kira-kira bagaimana supaya kalkulator itu bisa digunakan dalam eksplorasi matematika? Silakan buat Ibu narasumber. Fitur-fitur untuk bagian eksplorasi di dalam kalkulator ini kelas WIS ya yang ditanya ya Bu Dian ya? Kelas WIS 991 FX ya? Iya. Mungkin ya. Iya. Saya bisa tunjukkan saja emulatornya. Baik, silakan Ibu. Jadi di menu-menu ini banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, Bapak. Yang Ibu, ya. Bu, minta maaf, ini Ibu ternyata bukan Bapak, minta maaf. Oh iya Ibu, iya minta Ibu maaf saya. Ya. Jadi mulai dari menu 1 calculate itu sudah ada fitur-fitur yang terkait untuk kegiatan eksplorasi. Nah, tetapi untuk kegiatan eksplorasi yang terkait fungsi itu ada di menu 9. Nah, di menu 9 ketika kita pilih menu 9 itu eksplorasi itu mulai dari contohnya adalah membandingkan dua buah nilai fungsi misalnya. Katakanlah fungsi fx dan fungsi gx kita bandingkan. Nah, apakah fungsi ini contoh di dalam bentuk fungsi adalah bisa menentukan apakah fungsi itu apa hubungan nilai D-nya dengan bentuk fungsi misalnya ketika eksplorasinya seperti itu, atau apa hubungan nilai A dengan bentuk fungsi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kegiatan dari eksplorasi di menu 9. Bapak Ibu tentu sebagai seorang guru matematika sangat tahu apa keterkaitan nilai A dengan bentuk fungsi. Kalau A besar dari 0 maka fungsinya akan berada di atas kurva atau parabolanya menghadap ke atas. Nah, tetapi kalau fungsi kecil dari 0 maka parabola dia menghadap ke bawah. Nah, untuk beberapa hal seperti itu adalah bentuk-bentuk kegiatan eksplorasi. Kemudian di menu-menu lain itu supportnya untuk kegiatan eksplorasi, apalagi yang spreadsheet. Kalau spreadsheet ini banyak sekali tampilan yang bisa dimunculkan untuk kegiatan eksplorasi berupa perbandingan beberapa nilai yang bisa mereka amati. Contohnya adalah kalau di sudut 30 apa yang terjadi dengan tangannya, kemudian apa yang terjadi dengan misalnya apa yang bisa formula-formula apa yang bisa kita isikan di dalam menu.
A per sin A sama dengan B per sin B. Maka untuk beberapa variabel A dan B itu kita bisa gunakan menu spreadsheet dengan cara bereksplorasi. Kemudian banyak sekali kalau yang mau kita sebutkan. Apalagi di fungsi statistik juga bisa, kemudian di vektor juga bisa menentukan beberapa bentuk sudut. Kemudian di menu matriks juga bisa terlihat juga dalam menentukan misalnya determinan matriknya, kemudian bentuk matriknya dan lain-lain sebagainya, sehingga kegiatan eksplorasi yang dihasilkan oleh oleh siswa itu memberikan pengalaman belajar bagi siswa yang bersangkutan. Mungkin jawabannya itu saja, Bu Dian. Kalau saya sudah mencobakan mulai dari menu 1 sampai menu 9 itu kegiatan eksplorasi itu bisa kita munculkan. Itu Bu Dian, tapi karena materinya tentang trigonometri, maka terkait trigonometri kita bisa munculkan kegiatan eksplorasi itu pada menu 9 dan menu 8. Menu 1 juga bisa. Itu Bu Dian, silakan. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa jawabannya. Mungkin begitu ya buat Ibu yang dari Bukit Tinggi. Jadi kalkulator Casio ini banyak sekali penggunaannya khususnya dalam pembelajaran matematika. Ibu, untuk yang giveaway yang terakhir mungkin bisa diberikan pertanyaannya, silakan Ibu narasumber. Oke, untuk giveaway yang terakhir kepada Bapak Ibu peserta yang mendengarkan, ketika kita menggunakan menu 8 untuk kegiatan eksplorasi peserta didik, apa yang dipilih ketika kita harus menuliskan rumus pada menu 8 tersebut? Apa yang dipilih ketika kita harus menggunakan rumus atau menuliskan rumus? Baik, Ibu, saya ini aja jawabannya dari para panelis itu. Yang pertama jawabannya dari dari Mas Andrew. Dia sebut kata tanda sama dengan, Bu. Tanda sama dengan. Ada lagi, Bu? Yang lain dari Depsi Dayeti SPD, dia Ibu katakan OPTN fill formula. Ada lagi Bu yang lain jawabannya. Dari Ibu Neri Yolia Dastri, dia bilang pakai fill formula. 3 aja Bu untuk itu. Oke. Kita tentukan jawabannya, Bu Dian. Oh, ada Ibu, minta maaf, ada yang terakhir dari Pak Ardi. Dia Pak Ardi mengatakan alfa titik KCALC. Mungkin itu aja Bu, 4 orang aja. Iya, dari 4 orang itu ada 2 yang benar, Ibu. Dari Ibu yang mengatakan OPTN dan fill formula betul, tetapi sebenarnya fill formula saja juga diisikan juga betul. Karena memang yang saya tanya adalah ketika kita menuliskan rumus, apa yang dipilih? Ketika setelah menekan OPTN, apa yang dipilih sebenarnya jawabannya adalah OPTN fill formula betul. Formula juga betul. Sekarang mau diadu jawabannya Bu Dian atau gimana? Kalau saya secara pribadi yang pertama jawab aja ya Bu ya, yang OPTN fill formula. Yang paling cepat. Oh iya, boleh. Jadi Bu Dian nggak apa-apa menetapkan karena memang Bu Dian yang tahu siapa yang paling cepat menjawab pada saat tadi. Iya benar. Mungkin begitu ya Bu ya, atau nanti supaya kita menghemat waktu. Oke. Selamat buat ini Ibu kah Bapak, minta maaf ya kalau saya salah. Ibu Depsi Dayeti SPD yang menjawab OPTN fill formula dan yang paling cepat. Saya ulangi kembali buat giveaway, pemenang giveaway yang kedua, silakan sematkan nama lengkap, asal sekolah, lalu nomor HP beserta kode posnya silakan disemat di kolom komentar. Mungkin begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang terakhir buat Ibu
bisa memberikan kata-kata penutup supaya kita akhiri kegiatan kita di malam hari ini. Dan silakan buat Ibu narasumber. Baik. Baik Ibu Dian dan Bapak Ibu peserta atau partisipan di dalam kegiatan LCSC yang ke-53 hari ini, hari Selasa. Penutup bagi saya adalah seorang guru tentunya harus mengatur strategi terbaik ketika harus memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya di dalam suasana apapun. Artinya di sini adalah seorang guru tentu harus berpikir apa yang kita sampaikan secara tatap muka saja belum tentu terterima secara 100% oleh peserta didik. Apalagi kita memberikannya dalam bentuk online. Nah, dengan begitu banyaknya kendala dalam pembelajaran online, tentu strategi-strategi yang terkait dengan bagaimana siswa itu mendapatkan pengalaman belajar secara utuh dan hampir mirip dengan kegiatan offline, tentu kita harus perhatikan dan kita harus wujudkan di dalam proses pembelajaran kita. Nah, apapun yang terjadi, guru selalu harus menjadi hal terdepan di dalam memberikan pengalaman mengajar bagi peserta didiknya. Jadi tetap menjaga semangat dan juga tetap selalu menggali inovasi untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Mungkin itu saja kemudian sebagai penutup dari saya. Baik, terima kasih untuk Ibu narasumber yang sungguh luar biasa di malam hari ini. Kata penutup dari saya sebagai moderator, sekaligus merangkap sebagai host. Mudah-mudahan dengan acara di malam hari ini, Bapak Ibu peserta bisa mengambil makna yang sungguh luar biasa bahwa kita sebagai seorang pendidik itu harus memberikan yang terbaik dan memberikan arahan-arahan kepada anak murid, dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membuka kembali niat Bapak Ibu untuk mempelajari Casio tersebut dan menerapkannya pada pembelajaran matematika. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke ini Bapak siapa ya? Aduh.